Oke, di kesempatan kali ini kehadiran sebuah smartwatch terbaru dari Superkala Lumix atau Lumi X ya. Smartwatch ini pertama kali lihat di teasernya terlihat keren, simple, minimalis seperti si brand sebelah. Yang satu ini harganya di bawah 1 juta dengan built-in GPS, layar 1000 nits. Di video ini saya akan bahas keseluruhan dari fitur-fiturnya ya. Saya akan tes GPS dan saya akan compare sedikit dengan smartwatch terbaru dari seri Redmi. Nanti kita akan lihat untuk kualitas GPS-nya di aplikasi. Superkala Lumix ini terlihat desainnya nih round screen ya. Minimalis, sporty, simple. Saya coba ganti untuk dia punya tampilan watch face. Ini terlihat brightness-nya cukup terang ya untuk di indoor. Kesan pertama yang saya rasakan untuk smartwatch dari Lumix ini Superkala, saya merasa untuk smartwatch ini terbilang berasa seperti smartwatch menengah ke atas ya. Walaupun mengingat harga ini di bawah 1 juta atau tepatnya di sekitar 800 ribuan dah. Untuk body case terlihat kokoh. Finishingnya juga rapi ya. Ini di sini ada built-in speaker dan mic. Pastinya dia bisa Bluetooth call. Di bagian strap terlihat ini cukup nyaman nih kalau dipakai di lengan saya yang kecil. Ini tidak terlalu lebar dan tidak kebesaran ya. Juga cocok pastinya untuk pergelangan tangan wanita atau ladies. Untuk penggunaan sehari-hari ini pastinya udah nyaman pakai banget ya. Karena dia punya desain yang terbilang kecil, simple, untuk di strap juga tidak terlalu tebal, dan lingkar diameternya ini terlihat kecil. Saya ukur untuk lingkar diameternya sendiri di 42 mm, dengan lak tulak 46 mm lebih, serta ketebalannya 12 mm lebih aja, nggak nyampe 13 mm ya. Strap lebarnya 20 mm, bobot beratnya sendiri kalau tanpa strap saya timbang dia ada di 27,4 gram, nggak nyampe 30 gram, dengan strap rubbernya keseluruhan ada di 42,7 gram, nggak nyampe 50 gram ya. Gila, ini ringan banget sih. Lanjut di bagian layar atau display. Ini salah satu nilai jual utamanya ya dari Superkala Lumix. Untuk di indoor aja ini udah mulai flicker-flicker gitu karena dia punya brightness-nya cukup tinggi ya. Dan saya coba tes untuk di outdoor, ini masih bisa terlihat dengan jelas, clear. Warna yang ditampilkan juga tidak terlalu silau. Memang untuk flickernya berasa. Ini efek dari kamera ya untuk flickernya sendiri. Dan satu lagi layarnya ini sudah menggunakan lapisan Gorilla Glass. Jadi bukan cuma terang aja nih. Karena lapisan Gorilla Glass itu bisa membantu melindungi layar dari goresan ringan, benturan kecil, atau penggunaan harian yang agak kasar. Untuk tampilan UI-nya sendiri terlihat cukup bagus, smooth, ringan ya. Untuk di bagian tampilan displaynya saya slide begini, cukup responsif. Dan untuk watch face pilihan dari smartwatch-nya nih lumayan ya, ada beberapa pilihan. Dan saya sudah install dari aplikasinya FitBeing. Untuk Superkala menggunakan aplikasi dari FitBeing. Overall untuk pengalaman visualnya sudah terasa menyenangkan sih bagi saya. Yang menjadi catatan untuk di bagian tampilan watch face, kalau saya unduh atau saya download dari aplikasi FitBeing, ini dia tidak bisa menyimpan banyak pilihan watch face ke smartwatch ya. Untuk di fitur-fitur kesehatan, kita lihat tekan tombol yang atas untuk masuk ke menu utama. Kita lihat di sini ada yang namanya fitur heart rate ya, udah pasti. Di sini langsung memulai dan dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Lalu fitur menekankan ini sepertinya stress level. Jadi harus menunggu sekitar tadi 20 detikan ya untuk melihat hasilnya. Dan fitur ini harusnya bisa berjalan di background belakang juga sih. Ini ada fitur breathe, latihan pernafasan. Lalu sleep data ini harus dipakai ketika waktu tidur. Untuk fitur kesehatannya terlihat hanya itu aja ya, heart rate dan stress level. Dia lebih ke fitur outdoornya ya. Kalau saya perhatikan di sini dia ada yang namanya barometer ketinggian, altimeter juga tersedia. Jadi di slide kiri ataupun ke kanan. Lalu untuk kalkulator dia ada. Kemudian fitur outdoor seperti kompas dia ready. Jadi lebih ke fitur outdoor ya kebanyakan kalau saya lihat. Dan GPS juga tersedia di sini built-in. Memang kalau untuk lock GPS-nya kita harus benar-benar di outdoor ya. Dia ada timer penghitung mundur ketika memulai dan tampilan datanya seperti ini. Untuk di slide ke kiri ini ada root back atau peta kembali. Di sini ada kompas. Lalu ada fitur yang namanya ketinggian ya. Kemudian Bluetooth music juga ready. Kita slide lagi ini untuk finish mengakhiri. Untuk di fitur center dia memiliki 4 LED level tingkat kecerahan senternya, dan menurut saya ini untuk center LED-nya terbilang terang banget ya. Jadi cocok banget buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor, ini di tempat gelap pasti kepake banget. Kemudian juga dia punya fitur yang namanya LED merah atau oranye ya, ini ya, seperti ini tampilannya. Juga sama terangnya, mantep banget ini. Oh ternyata untuk SPO2 kita lihat di sini dia ada ya, tampilannya beda sendiri nih seperti gelembung-gelembung gitu guys, yang warna biru.
Di sini juga harusnya dia bisa berjalan dinamis di background belakang ya. Jadi kalau kita mau mulai secara manual pun ini bisa. Makanya jadi sempat bingung tadi kok SPO2 tidak ada. Ternyata dia modelnya yang seperti ini ya, nyempil gitu. Dan fitur olahraga, kita lihat untuk GPS rutenya ya. Ini saya sudah melakukan aktivitas di luar ruangan selama kurang lebih 1,5 jam. Kita lihat untuk di aplikasi Fit Being, dia ada di bagian awal di depan aplikasinya ya. Kemudian kita pilih latihan yang paling bawah di adanya ya. Awalnya ini saya sempat bingung ketika mau mencari fitur olahraga ini. Saya menggunakan ini sekitar 1 jam 29 menit. Terlihat garis lintas GPS-nya ini tidak terputus sama sekali. Terlihat juga ini benar-benar lumayan lah ya. Memang bukan yang paling presisi. Mengingat harganya ini di bawah 1 jutaan untuk GPS akurasinya terbilang oke lah untuk di tikungan-tikungannya seperti ini bisa dilihat ya. Menurut saya pribadi udah cukup oke untuk garis lintas GPS-nya, juga untuk koneksinya bagus, stabil dan tidak terputus sama sekali. Ini saya mau melakukan olahraga di tempat gym. Kemudian untuk Xiaomi Redmi Watch 6 ini sama ya di sekitar 1 jam lebih. Dan kita lihat untuk garis lintas GPS-nya bisa dilihat untuk Redmi Watch 6 ini juga sama sih, dia keluar-keluar jalur juga ya, nggak sempurna atau nggak presisi banget. Bisa dilihat ini kalau ketika di zoom lihat dia keluar jalur gitu ya. Mengingat harganya Redmi Watch 6 itu dia lebih mahal ya, di 1,3an waktu kemarin. Untuk notifikasi yang masuk chat dari WhatsApp, saya tes ini bisa membaca notifikasi pesan cukup banyak karakter ya yang bisa kita baca, dan juga kita masih bisa untuk balas pesan chat dengan template. Ini balasan cepat seperti ini tampilannya. Ini saya menggunakan dari Android Samsung A56. Di bagian atas notifikasi ada nama pengirim dan juga logo WhatsApp. By the way, untuk WhatsApp bisnis ini bisa ya, yang suka menanyakan. Lalu untuk Bluetooth call, saya tes dari Samsung A56 juga. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari WhatsApp call ke smartwatch ini ya. Juga menampilkan nama pemanggil. Untuk Find Phone, saya tes tampilannya seperti ini. Dan juga untuk remote kamera, di remote kamera ini juga tersedia ya di Supercala Lumix, dan remote kamera tampilannya seperti ini, kita bisa lihat. Lalu bagaimana dengan baterainya nih, karena dia memiliki GPS ya, pastinya konsumsi dayanya nih tergolong lumayan berasa nih ketika kita aktifkan terus GPS atau memakai terus GPS-nya ya, terutama untuk always on display ketika aktif terus. Sekali lagi untuk daya tahan baterai ini tergantung dari penggunaan kita masing-masing ya, dari segi tingkat kecerahan, penggunaan sensor, dan intensitas notifikasi. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk smartwatch dari Supercala Lumix yang udah saya gunakan sekitar 2-3 harian lah ya kurang lebih. Smartwatch ini terbilang desainnya cukup keren, minimalis, simple, dan cocok buat pergelangan tangan saya yang kecil. Yang paling berasa itu bobotnya lumayan ringan ya. Ketika dipakai sehari-hari, apalagi dibawa untuk tidur, berolahraga, ini cukup oke. Tidak berasa seperti pakai smartwatch. Kemudian yang saya suka lagi, smartwatch ini tidak ada tertulis logo brand dari Supercala ya. Jadi terlihat seperti smartwatch branded yang harganya itu bisa mencapai 4 jutaan, si Vivo Active 6 ya. Itu saya pengen beli, belum kesampaian guys. Kemudian untuk layar ini cukup terang di 1000 nits. Untuk dipakai di outdoor, di bawah sinar matahari langsung, ini masih bisa terlihat dengan baik. Walaupun memang beda ya dibandingkan dengan smartwatch yang kecerahannya itu mencapai 3000 nits atau 2500 nits. Layar juga sudah berlapis Gorilla Glass. Lalu untuk fitur outdoor, kompas, baro, alti dia tersedia di smartwatch 800 ribuan ini, tidak sampai 1 juta loh. Bahkan di smartwatch Bip Max aja yang kemarin udah tayang itu tidak ada baro dan alti, hanya kompas saja ya. Menurut saya smartwatch ini cukup menarik di range harganya ya. Kualitas GPS juga udah terbilang oke lah, mengingat harganya smartwatch GPS ini di bawah 1 juta. Saya tadi ada sedikit compare dengan smartwatch 1 jutaan dari Redmi yang terbaru ya. Dan yang paling penting lagi kalau saya perhatikan, Supercala ini ada garansinya ya, 12 bulan. Saya lihat di deskripsi produk, dan secara umum keseluruhannya smartwatch ini cukup aman untuk digunakan sehari-hari sih menurut saya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari pemakaian saya Supercala Lumix sekitar 3 harian ya. Bagaimana menurut kalian tentang smartwatch di bawah 1 juta ini, Supercala Lumix? Saya Freddy and see you next my video. Ditunggu video selanjutnya. Bye.